Halo semuanya, perkenalkan saya Amila Soliha bersama dengan teman-teman saya Bintang Aryo Seto, Putri Gina Rusadi, dan Indah Fajarulan. Di video kali ini kami akan menjelaskan dua unsur kemanusiaan, yakni penderitaan dan juga keadilan. Nah, sebagai informasi, unsur-unsur kemanusiaan ini sejatinya terdiri dari 8 unsur. Yang pertama yaitu keindahan, cinta kasih, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, tanggung jawab, kegelisahan, dan juga harapan. Nah, kami akan menjelaskan 2 dari 8 unsur tersebut, yakni penderitaan dan juga keadilan, dari sisi definisi, wujud budaya, dan juga contoh konkretnya dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila nanti dari penjelasan yang kami sampaikan terdapat informasi yang dapat teman-teman tambahkan ataupun koreksi, boleh banget untuk langsung drop di kolom komentar ya. Selain itu, untuk unsur-unsur lainnya, unsur-unsur kemanusiaan lainnya yang belum kami jelaskan, dapat teman-teman tonton di video lain di channel ini. Oke, check it out! Oke teman-teman, saya Bintang Aryo Seto dan saya akan menjelaskan tentang penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan adalah sebagian dari hidup manusia, baik ringan maupun yang berat. Penderitaan merupakan perasaan menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Lebih lanjut, KBBI mendefinisikan penderitaan sebagai sebuah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Penderitaan dapat berupa secara fisik dan psikis, maupun rohani dan batin. Penderitaan fisik merupakan sesuatu yang dirasakan tidak menyenangkan pada tubuh atau badan, sedangkan penderitaan psikis berupa rasa yang tidak menyenangkan pada jiwa atau batin seseorang. Lanjut adalah wujud budaya dari penderitaan. Penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia, penderitaan yang timbul karena azab. Berdasarkan wujud-wujud budaya yang telah disebutkan, di sini kami akan menayangkan potongan film 27 Steps of May dan akan menjelaskan sedikit mengenai film tersebut yang masih ada kaitannya dengan penderitaan yang sedang kita bahas. Berikut tayangan dari 27 Steps of May. Oke, silahkan dilihat teman-teman. Gimana keadaannya? Gua tahu 8 tahun lalu, lu selalu bilang ke gua, tapi itu basi. Mei, kita harus keluar, Mei. Ikut apa? Mei, buka pintunya, Mei. Begini masa lalu nih. Udah nempel kayak kulit sama tulang. 8 tahun udah kejadiannya. Ada yang baru. Itu namanya kemajuan. Progres istilah katanya. Lu sendiri kapan lu mau progres? Rahasia kamu apa? Udah terlambat. Udah terlanjur rusak. Semua udah lu hajar. Sekarang giliran gua lu mau hajar. Ayo pukul gua. Lu gak bisa ngindarin, lu gak bisa balik lagi waktu untuk ngebenerin. Lihat gua udah kejadian. Iya, ini sudah terjadi. Dan ini semua salah gua. Tugas gua ngelindungin dia. Oke, tayangan tersebut merupakan cuplikan dari film 27 Steps of May. Dan selanjutnya saya, Gina, akan menjelaskan contoh unsur kemanusiaan yaitu penderitaan berdasarkan film 27 Steps of May. Pada film 27 Steps of May menceritakan tokoh bernama May yang diperkosa oleh sekelompok orang. Akibat trauma yang sangat mendalam, May menarik diri sepenuhnya dari kehidupan. Ia menjalani hidupnya tanpa koneksi, emosi, atau kata-kata.
Sementara ayahnya terjebak oleh perasaan bersalah. Ayah Mei sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi anaknya. Penderitaan Mei dan ayahnya ditunjukkan sepanjang film, di mana seluruh adegan sepi dialog karena Mei berhenti berbicara dengan ayahnya sejak kejadian yang menimpanya. Bukan hanya itu, penderitaan yang dialami Mei telah membuatnya tidak pernah lagi keluar dari kamarnya. Pada sebuah adegan di mana rumah salah satu tetangga Mei mengalami kebakaran dan Mei diminta untuk keluar dari rumah untuk evakuasi, Mei menolak. Memorinya memutar kembali peristiwa naas yang menimpanya dan Mei kemudian berlari menuju kamarnya serta menyakiti dirinya dengan menggores pisau ke tangannya. Film ini tidak hanya bercerita mengenai Mei, namun juga ayah Mei. Penderitaan ayah Mei sama hebatnya. Ayah Mei harus melihat putrinya hancur sekaligus merasa bersalah karena gagal menjaga Mei. Namun di tengah film, Mei bertemu dengan seorang pesulap. Dengan bantuan pesulap tersebut, Mei akhirnya berani membebaskan diri, mengekspresikan emosinya, membangkitkan rasa penasarannya, dan keluar dari trauma masa lalunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur kemanusiaan, yaitu keadilan. Pada hakikatnya, keadilan merupakan cara dalam memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang yaitu diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan, maupun agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wujud budaya dan contoh dari keadilan. Baik, langsung saja. Wujud budaya dari keadilan itu seperti adil dalam memperlakukan orang, terus kemudian ada Pancasila di sila kedua dan kelima, lalu juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan keempat. Namun, berdasarkan dari beberapa wujud budaya yang telah disampaikan, di sini kami akan menayangkan dan sedikit mengulas mengenai salah satu dari contoh wujud budaya yang telah disampaikan, yakni sebuah potongan drama dari film A Few Good Men. Berikut kami tampilkan isinya. I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? That if this case is handled in the same fast food, slick-ass Persian bazaar manner with which you seem to handle everything else, then something's gonna get missed. In the heart of the nation's capital, in a courthouse of the United States government, one man will stop at nothing to keep his honor, and one will stop at nothing to fight. Berdasarkan potongan drama yang telah ditayangkan sebelumnya, drama A Few Good Men merupakan drama yang menceritakan tentang seorang pengacara muda yang dipilih untuk memimpin penyelidikan pembunuhan yang mengungkap rahasia tentang ritual perpeloncoan yang menghebohkan di marinir. Nah, melalui film tersebut, kita digambarkan sebuah sidang yang intens, penuh ketegangan, dan adu argumen yang sangat menarik demi mengungkap keadilan. Pada contoh tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya, menerapkan konsep keadilan adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan, untuk menegakkannya, seringkali banyak rintangan dan kesulitan yang harus dilalui. Seperti mulai dari perseteruan yang ringan hingga perdebatan yang sangat menegangkan. Maka dari itu, untuk menegakkan keadilan, seseorang harus memiliki keteguhan hati, niat, serta tekad yang kuat demi menegakkan keadilan. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi di atas. Sangat menarik bukan? Bahasan tadi merupakan penjelasan singkat tentang 2 dari 8 unsur kemanusiaan, yakni penderitaan dan juga keadilan. Dari materi yang telah kami sampaikan, diharapkan teman-teman mampu memahami esensi dari 2 unsur tersebut, termasuk bagaimana definisinya, wujud budayanya, dan juga contoh konkretnya dalam kehidupan bermasyarakat.
Apabila teman-teman memiliki pendapat lain, kritik, maupun saran, feel free untuk drop masukan kalian di kolom komentar ya. Kami tunggu. Nah, sekian presentasi dari kami. Merci beaucoup de votre attention et au revoir. Bonne journée et bonne continuation.